Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal bank rekonsiliasi 4 step atau 4 tahap. Beda dengan soal bank rekonsiliasi sebelumnya, di mana kita tidak usah nyari lagi berapa deposit in transit, outstanding check, dan lain-lain. Sekarang kita disuruh kreatif ya, 4 tahap tapi datanya seperti ini. Kita harus nyari sendiri berapa deposit in transit, outstanding check, dan lain-lain. Ini data soalnya. Ini rekonsiliasi November ya. Ada cash balance ditambah deposit in transit ya. Deposit in transit. Jadi sekian. Dikurangi outstanding check ya. Sehingga ada adjusted cash balance 10.596.30. Ini katanya sama dengan jumlah menurut perbuk atau menurut perusahaan. Adapun data lainnya adalah sebagai berikut. Ada bank statement atau rekening koran lengkap ini. Ini cek-cek yang telah cair ya. Tanggal, nomor, jumlah. Kemudian setoran, tanggal dan jumlah. Kemudian dari catatan perusahaan, cash payment journal pengeluaran cash. Ini cek yang dikeluarkan berarti ada 3475, nomornya sampai 3486. Kemudian jurnal penerimaan kas, ini yang akan dibandingkan dengan deposit adalah seperti ini ya. Jadi penerimaan yang sudah dicatat seperti ini. Kemudian di bawah itu ada bank statement berisi 2 memoranda ya, terdiri dari 2 memoranda. Satu atau A, kredit 4145, penerimaan uang 4145 karena menjual atau mencairkan vessel tagih ya ke bank untuk bank haus. Jadi nilai nominal 4.000 tambah bunga 160 kurangi biaya penagihan 15 ya. Kemudian tidak ada accrued atas interest tersebut. Jadi udah pas bulannya atau timingnya sekian, tanggal sekian. Kemudian diketahui juga ada memoranda debit non sufficient fund ya, cek yang tidak ada dananya, yaitu dari cek non customer. Jumlahnya 572.80 ya. Ini merupakan debit memo. Kalau debit memo nanti kita kreditkan. Kalau tadi sebelumnya kredit memo itu kita debitkan kasnya ditambah. Kredit jadi debit. Oke, kita cari satu-satu ya. Pertama outstanding check yang dulu atau deposit in transit yang dulu bulan sebelumnya 2530, apakah sekarang sudah dicatat oleh bank? Kita lihat di bank statement, ternyata sudah dicatat ya. Nanti hapus, tidak ada lagi ini kecuali bulan Desember. Kemudian cek outstanding check 2260, apakah sudah masuk ke catatan bank rekening koran? Udah ternyata ya, 220. 720 ada nggak di bank statement? Tidak ada ya. Jadi 720 ini kita catat sebagai outstanding check yang bulan November. Kemudian 844 udah ada belum? Ada nih 844. 1426 ada ya, ada 1050 tidak ada ya. Jadi ini 1050 ini masuk ke outstanding check untuk bulan Oktober. Jadi udah ada 2 outstanding check. Kemudian untuk bulan Desember kita lihat cek yang dikeluarkan itu sudah masuk atau sudah dicairkan oleh bank belum, oleh pembawanya. Lihat 1640 udah ada, 1640 udah ada. 1300 ada, 1300 ada.
2130 ada 2130, 621 30 tidak ada. Kita catat 2130, 62130 sebagai outstanding check bulan Desember ya, Desember. Kemudian 3080 ada, 600 ada, 807 tidak ada ya, 807 kita catat sebagai outstanding check. Kemudian selanjutnya nih 475 ada nggak di, oh ada 475, jadi cocok. Terus 475 1140 ada 1140, 798 tidak ada, jadi 798 masuk ke outstanding check. 1899 tidak ada ya, tidak ada di sini. 1899,50 ini tidak ada di sana, dicatat sebagai outstanding check. Kemudian penerimaan kas 1211 ada, 1211 atau ini dulu, yang dulu 2530 udah dicairkan belum? Ternyata udah ya, 2530. Tinggal kita cek setelah itu. 236 10 ada 2836 ada, 1025 ada, 1690 oh belum dicatat oleh bank, jadi ini masuk ke deposit in transit ya, yang sekian. Kemudian tadi kurang kita perhatikan, ada error ya, ada error tadi. Pengeluaran kas nomor 3485 sebesar 450, seharusnya itu 540, jadi perusahaan kurang mencatat 450. Tadi account payable katanya kalau ada pengeluaran yang salah ya, 450. Terus di sini juga kita belum perhatikan, tadi ada yang salah, 2954 ternyata di sini tadi nggak kita perhatikan tanggal 20, di sini 21 2945 ya, kita catat ini kesalahan, seharusnya 2945 dicatat perusahaan 2954 ya, karena kesalahan ada di perusahaan ya dari keterangan tadi. Oke, jadi kita bikin sekarang langsung outstanding check 1690, kemudian deposit in transit 1690, 40 outstandingnya tadi ada 720, 1050, kemudian 621,30 tadi udah kita catat di sini nih, 62130 belum ada di sana. 807 tadi, 79850, 79800 dan 189950 ya, itu outstanding check. Kalau error tadi 540 kurang 450 9 ya, errornya 9. 540 kurang 450 9, 90. Ini kurangi, harus pakai kurung. Kemudian deposit tadi 9, selisihnya 9 ya.
Jadi kalau kita bikin soalnya secara lengkap, tinggal kita salin dan sudah saya tulis sebagai berikut ya. Tinggal masukkan angka-angka tadi. Saldo menurut bank statement 20.154. Saldo menurut bank statement atau menurut rekening koran. Kemudian tadi deposit in transit 1690. Kita jumlahkan 21844. Outstanding check tadi ada 2, November dan Desember. Ya, Novembernya ada 2, totalnya 1770. Kemudian bulan Desember ada 4 tadi. Kalau kita jumlahkan tadi 411620 ya. Ini mengurangi. Kalau kita ini dikurang ini adalah 15.95840 ya. Kemudian kita bikin menurut per book ya, per book. Tadi lupa error itu, setelah error itu ada memoranda ya, memoranda kredit kita debit ya. Kasnya debit sebesar 4145, yaitu penagihan nominal vessel ditambah interest kurangi miss expense atau collection fee 15, jadi 4145. Non sufficient fund, cek tidak ada dananya, kita kurangi 572,80 ya, titik 80. Sudah 4 tahap udah diketahui, kita tinggal bikin yang di kasnya ya. Bang udah barusan saldo kas per book 12.48520 ditambah atau dikurangi dulu error 99. Tadi rinciannya udah ada 99. Kemudian 4145 ditambahkan not receivable dicairkan, netnya sekian 4145. Kemudian non sufficient fund dikurangi ya, 572 dikurangi jadi 15.9840. Ini sama dengan saldo menurut rekening koran setelah disesuaikan ya. Oke, tinggal kita jurnal sekarang. Jurnalnya gimana? Adjustment jurnal, ayat jurnal penyesuaian atau adjustment jurnal entry aja. Kita lihat apa? Kita lihat yang dari kas aja ya, dari kas aja. Jangan lihat yang di bank ya. Saldo kas sekian supaya jadi sekian ya. Supaya jadi sekian. Kita lihat satu-satu ya. Error 90. Error 90 karena membayar utang terlalu kecil. Jadi nomor 1 account payable cash ya. Account payable cash 90. Account payable ditulis account receivable. Account payable cash 90. Yang kedua, error kedua, piutang terlalu besar dicatat ya. Jadi ya terlalu kecil dicatat. Jadi account receivable cash terlalu besar dicatat. Mana tadi ini? Ini diterima 2945, dicatat 2954, terlalu banyak, jadi kembalikan. Account receivable cash 9 ya, 9. Kemudian berikutnya penerimaan vessel 3, penerimaan vessel cash 4145 cash. Collection fee atau miss expense berapa? Miss expense 15. Interest expense interest revenue 160. Maaf nih nggak kelihatan mungkin ya.
interest revenue 150, baru notes receivable kredit lagi 4.000 ya, 4.000. Jadi jurnalnya 4160 debit, kredit 4160 ya. Dan nomor 4 terakhir, jurnal terakhir NSF ya. Waktu nerima cek dulu husnudon aja dianggap ada dananya, debit, cash, credit, account receivable. Ternyata dananya tidak ada ya. Jadi dikembalikan lagi. Jadi account receivable, cash ya. Cash besar 57280. 57280 ya. Jadi jurnalnya diulang, account payable cash karena mencatat pengeluaran terlalu kecil ya, jadi di double ditambah lagi pengeluarannya, jadi account payable cash. Kalau tidak dikoreksi nanti seolah-olah waktu cash opnam kelebihan kas, padahal bukan kelebihan kas tapi salah mencatat ya, salah mencatat. Yang kedua, menerima piutang terlalu gede, jadi kita kembalikan piutangnya, account receivable cash. Ketiga, menerima wesel, menjual wesel tagih, cash 4145, biaya penagihan miscellaneous expense 15, interest revenue 160, not receivable 4.000 jadi 4160 debit kredit sama. Yang terakhir adalah nomor 4, cek tidak ada dananya, kembalikan account receivable cash 57280. Oke, jadi jurnal ini udah selesai. Sama nih backhouse apa ya tadi ya, backhouse company ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Pak DR dari Ceria, Cerita Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.